saudara pemirsa Tabura Injil Klasis Yapen Selatan yang terkasih, saya Pendeta Rosa Kulalein akan membagikan bagian kebenaran firman Tuhan saat ini untuk kita belajar bersama merenungi bagian dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini terpilih bagi kita di dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Melaiki 3 ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, dan kami percaya firman Tuhan menolong kami untuk dapat merubah kehidupan kami. Firman Tuhan adalah pedoman, dan karena firman Tuhan itulah maka hidup kami penuh dengan sukacita. Kami akan belajar firman Tuhan itu. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Roh Kudus menolong kami agar firman Tuhan yang sebentar akan kami baca, dengar, dan renungkan itu dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami lewat kuat kuasa Roh Kudus dapat mengejawantakan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, agar kami tidak hanya menjadi pelaku pendengar firman Tuhan saja, tetapi kami juga dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami, sebab kami siap untuk menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Saudara pemirsa Tabura Injil Klasis Yapen Selatan yang diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini di dalam Melaiki 3 ayatnya yang ke-17 dengan perikop kemenangan terakhir bagi orang benar. Ayatnya yang ke-17 demikian bunyi firman Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikian bagian kebenaran firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, pemirsa Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Firman Tuhan di dalam Melaiki 3 ayat 17 dengan perikop pembacaan kemenangan terakhir bagi orang benar. Dan tema yang terpilih bagi kita adalah berharga di mata Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan dalam Melaiki 3 ayat 17 ada sebuah kata yang ditekankan bagi kita atau kalimat menjadi milik kesayanganku sendiri. Berarti menjadi milik khusus Tuhan. Dapat pula dikatakan menjadi yang spesial, menjadi yang istimewa, sangat berharga. Milik kesayanganku sendiri dalam pembacaan firman Tuhan ini menunjukkan kepada milik pribadi Tuhan, bukan milik siapa-siapa. Lewat firman Tuhan kita saat ini juga mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan memberikan penghormatan khusus kepada kita. Hidup kita sangat bernilai di mata Tuhan. Hidup kita sangat mulia. Derajat kita, status kita diangkat menjadi yang sangat mulia. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena Tuhanlah yang melukiskan kita dengan tangannya sendiri. Tuhanlah yang membentuk kita. Tuhanlah pencipta kita. Jadi saudara, lemah fisik kita, kurang beruntungnya kita, buruknya kita, hebatnya kita, firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita adalah yang spesial, kita istimewa dan sangat berharga bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil Klasis Yapen Selatan yang terkasih, kalau kita ini milik Tuhan, hidup kita ini milik khusus Tuhan, maka seharusnya kita bertanggung jawab menjaga apa yang menjadi kesayangan Tuhan. Kalau kita berharga bagi Tuhan, maka kita tidak boleh merusak apa yang menjadi kepunyaan Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita sekalian, saudara,
Bagaimana caranya agar kita bisa bertanggung jawab menjaga milik kesayangan Tuhan? Kesayangan Tuhan adalah hidup kita, adalah seluruh hati kita, pikiran kita, bahkan segala yang ada dalam kehidupan kita. Itulah kesayangan Tuhan. Dan jawabannya adalah rohani kita perlu untuk dikasih makan. Mazmur 1 ayat 2 menjawab bagian ini dengan cara suka belajar Taurat Tuhan, suka merenungi firman Tuhan siang dan malam. Artinya bahwa Bapak Ibu Saudara pemirsa, rohani kita perlu dipelihara, rohani kita perlu diisi supaya iman kita juga bisa bertumbuh. Jika demikian kita renungi bagaimana firman Tuhan itu masuk dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan itulah yang akan memerintah kita untuk menjaga dan memelihara hidup kita yang adalah milik kesayangan Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan memerintah kita agar hidup kita akan selalu baik, hati kita dipelihara dengan baik, bahkan pikiran kita pun juga akan baik. Saudara yang diberkati dan yang dikasihi Yesus Kristus, banyak orang Kristen jarang memakai cara membaca firman siang malam. Jangankan siang malam, bahkan ada yang tidak baca sama sekali. Dan kalau mereka tidak baca, tidak merenungi, tidak suka akan kebenaran firman Tuhan, berarti rohaninya itu tidak dikasih makan, berarti rohaninya itu tidak dipelihara. Akhirnya saudara yang diberkati Tuhan, yang kelihatan banyak orang Kristen yang stres, banyak orang Kristen yang sakit karena rohaninya luka. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara pemirsa? Karena dia tidak kenal betul akan firman Tuhan. Dia tidak kenal betul juru selamat Yesus Kristus. Kalau rohaninya luka, maka pada akhirnya dia akan seperti sekam yang ditiupkan angin, dan hidupnya akan ada di dalam kebinasaan. Saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, hidup kita ini berharga di mata Tuhan, dan kita ini adalah kesayangan Tuhan. Itu berarti kita harus mampu menjaga hidup kita, baik rohani maupun jasmani. Oleh sebab itu saudara, dekatlah dengan firman Tuhan. Sebaliknya, jika kita jauh dari firman Tuhan, maka rohani kita akan disebut sebagai rohani yang sedang rusak atau rohani yang luka. Rohani yang luka seperti orang dalam kehidupannya yang tidak menjaga hatinya sebagai bait Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, hati ini adalah tempat firman Allah bertumbuh. Hati ini adalah tempat Roh Kudus itu bersemayam, tinggal dan menetap dalam kehidupan ini, dalam hati kita. Tapi yang terlihat di zaman sekarang ini, orang Kristen lebih banyak kasih hati untuk iblis berkuasa. Banyak orang yang organ tubuhnya rusak, dan tidak sedikit yang meninggal karena sesak napas, atau kena paru-paru, liver. Kenapa terjadi, Bapak Ibu Saudara? Karena mereka lupa statusnya. Dia lupa bahwa dia milik Tuhan. Oleh karena itu dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Dia tidak mampu untuk memelihara kehidupannya, baik rohani maupun jasmani. Saudara, sudah paru-paru akut, tapi masih doyan sama rokok. Sudah paru-paru yang akut, sudah rusak, masih doyan sama minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Sadar atau tidak sadar, iblis sedang berkuasa atas hidupmu saudara. Tubuh adalah bait Allah. Saudara, sadar atau tidak sadar, iblis sedang berkuasa atas hidup saudara. Tubuh yang Allah berikan dari awal saudara,
itu bersih, polos. Walaupun warna kulit manusia itu ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning langsat. Tapi ada orang yang ingin merubah bentuk, warna supaya tampil beda. Contohnya, banyak orang yang tato diri satu badan, dan tidak sedikit orang yang meninggal karena kanker kulit. Banyak juga penyakit-penyakit yang mematikan terjadi seperti HIV/AIDS, disebabkan karena pergaulan bebas dan lain sebagainya. Ada juga yang karena kurang ganteng, ada juga yang karena kurang cantik, terus rubah wajah yang sebenarnya lewat permainan komputer atau HP. Ada juga yang karena cacat fisik, tidak dihargai terus bunuh diri. Banyak orang yang dipenjarakan karena kasus kriminal, membunuh anak dalam kandungan, aborsi, anak membunuh orang tua, ada juga skandal dosa membunuh diri sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan, tak tahukah engkau bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? Kenapa Allah ditempatkan di luar sedangkan iblis ada di dalam hidupmu? Salah satu penyebabnya adalah karena manusia itu lupa diri bahwa dia adalah milik Tuhan. Hai manusia, kalau dirimu itu milik kepunyaanmu sendiri, maka pakailah menurut keinginanmu. Tetapi dirimu itu bukan milikmu, maka seharusnya kau sadar diri bahwa dirimu adalah milik Tuhan, dan jangan seenaknya merusak milik Tuhanmu. Dan inilah yang dinamakan manusia yang tidak tahu menghargai karya Allah. Saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, kalau sudah sedemikian rupanya, apa yang harus dilakukan? Saudara, keadaan saat ini, apapun bentuk keberadaanmu, buruk, lemah fisikmu, kurangmu, saudara, Tuhan masih menunggu dengan tangannya yang selalu terbuka. Marilah kita berbenah. Firman Tuhan katakan, baik buruk keadaanmu, kita tetap berharga di mata Tuhan. Jadi saudara, jangan sampai kita ada dalam posisi iman yang luka. Tetapi jika iman kita sedang luka saat ini, maka saudara perlu obati iman saudara. Bentuklah hidupmu dalam roh takut akan Tuhan. Bertanggung jawablah menjaga milik kesayangan Tuhanmu. Bersyukurlah dalam segala hal. Apapun bentuk model dirimu, hidupmu, karyamu, pelayananmu, terimalah dengan senang hati. Karena pada hari yang Allah siapkan, Allah akan mengasihani kita sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikianlah bagian kebenaran firman Tuhan. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terimalah firman Tuhan sebagai kekuatan, penghiburan, motivasi untuk tetap menjalani kehidupan dan tetap bertanggung jawab dalam menjaga milik kesayangan Tuhan. Sebab kita ini adalah manusia yang diciptakan Tuhan, dan kita adalah buatan tangannya yang sangat berharga di dalam matanya. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara pemirsa Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, demikian bagian kebenaran firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersaat teduh, membaca firman Tuhan, kemudian mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyempurnakan kebenaran firman Tuhan ini. Taruhlah firman Tuhan ini di hati kami sekalian. Pemirsa Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, bahkan sekian pemirsa yang menyaksikan siaran channel Klasis Yapen Selatan ini. Biarlah dapat terus diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih banyak Tuhan. Ajarlah kami dalam kehidupan kami untuk tetap menghargai kehidupan kami. Apapun keadaan kami, Tuhan izinkan terjadi. Apapun yang kami terima, biarlah kami terima dengan sukacita. Kami tidak merubah apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, tetapi kami memberikan yang terbaik demi hormat dan kepujian nama Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami atas segala pelanggaran yang kami buat melanggar titah dan kehendak-Mu Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kami tidak menghargai hidup ini. Kami tidak menghargai bahwa kami berharga di mata Tuhan. Ajarkanlah kami untuk kami tetap memegang janji Tuhan, bahwa Tuhan mengampuni kami ketika kami mengaku salah dan dosa kami, dan kami mau berbenah, membentuk kehidupan kami lebih baik lagi, bertanggung jawab, menjaga apa yang menjadi milik kesayangan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau berkati program Tabura Injil Kelas Siapen Selatan ini, semua yang bekerja membantu. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberkati mereka secara pribadi maupun keluarga. Biarlah mereka dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah sembahyang kami, syafaat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudaraku, terima kasih dalam penayangan firman Tuhan saat ini. Biarlah taburan kebenaran firman Tuhan ini dapat memberikan kita semangat baru untuk tetap hidup dekat dengan Tuhan dan senantiasa memiliki motivasi untuk hidup baru di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Shalom.